Halo, sapara kanca sadayana, kumaha kabarna damang? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membahas film Project A. Film yang dirilis tahun 83 ini merupakan film yang cukup bagus pada masa itu. Diperankan oleh Jackie Chan, Yuen Piao, dan Sammo Hung. Mereka bermain bareng dalam satu film dalam menghadapi para perompak bajak laut. Untuk itu tanpa banyak cincong, langsung kita bahas alur ceritanya guys. Di sini di awal kita diperlihatkan para petinggi kepolisian Hong Kong yang sedang membahas rencana penangkapan seorang bajak laut yang sudah meresahkan warga Hong Kong. Rapat itu dihadiri oleh Kolonel Mei selaku kepala kepolisian, lalu ada Kapten Chi selaku komandan kepolisian darat, dan yang terakhir adalah Kapten Ma selaku komandan kepolisian laut. Di sini Kapten Chi terus menyindir tentang kinerja polisi laut yang dianggap selalu gagal dalam menjalankan misi dan selalu menghabiskan anggaran uang kepolisian. Karena terlalu banyak ngomong, secara tak sengaja dia mentaplokkan air bajigur ke wajah Kolonel Mei. Kapten Chi juga meminta kepada Kolonel Mei untuk mengambil alih misi ini, agar nantinya tidak banyak anggaran yang keluar. Skin lalu berpindah dan memperlihatkan seorang sersan angkatan laut bernama Chen Lung yang akan menjalankan serangkaian latihan bersama teman-temannya di kepolisian laut. Kemudian dia datang menemui Kapten Chi untuk mengajukan proposal agar diberikan senjata untuk menangkap para bajak laut. Namun Chen Lung malah mendapatkan sindiran, karena di dalam proposal itu senjata yang dia minta sangat banyak dan tidak sesuai dengan kinerja para polisi laut. Nah, karena si Chen Lung merasa kesal, dia lalu mengerjai sang kapten saat akan meninggalkannya. Kacamatanya disimpan di Nukorsina. Malam harinya, polisi laut sedang bersantai di warung Majupri dan memesan beberapa minuman extra jos campur susu. Mereka membahas tentang misi selanjutnya. Lalu tak berselang lama datanglah para kepolisian darat yang juga akan minum-minum di sana. Nah, kepolisian darat ini dipimpin oleh seorang yang bernama Inspektur Hong, diperankan oleh Yuen Piao. Terlihat di sini polisi darat mulai menyindir kinerja para polisi laut yang selalu gagal dalam menjalankan misi mereka. Bahkan katanya mereka tidak tahu arah barat dan timur, yang berarti nyasab. Chen Lung yang notabene-nya adalah pemimpin kepolisian laut menahan teman-temannya agar tidak menanggapi omongan para polisi darat. Lalu anak buah Chen Lung naik ke atas meja membalas sindiran mereka dengan meniup piriwit. Tak lama setelah itu ditaploklah mie ayam itu ke wajah salah satu anak buahnya. Hampir terjadi keributan di sana, tetapi Chen Lung mencegahnya. Namun ketika lewat kaki Chen Lung ditengkas oleh anak buah si Hong, otomatis air ekstra jos di dalam cangkir menyiram baju Inspektur Hong. Hong tak terima, dia lalu menegur dan menyiram kembali si Chen Lung. Situasi mulai memanas di sini antara sersan laut melawan sersan darat dan terjadilah perkelahian di sana. Satu piring mie ayam berhasil ditaplok ke wajah perempuan secara tak sengaja. Dan satu nampan mie ayam ditaplokkan ke wajahnya sendiri. Sampai akhirnya Kapten Chi datang dan menghentikan semua keributan itu dan menahan para polisi laut. Terlihat pula sebenarnya Inspektur Hong ini adalah keponakan dari Kapten Chi. Setelah itu Kapten Ma meminta untuk membebaskan semua anak buahnya kepada Kapten Chi.
karena sebentar lagi mereka akan menjalankan sebuah misi. Saat sudah dibebaskan, Chen Long pun meminta maaf atas kekacauan ini. Namun, sang kapten malah merasakan hal yang sama, karena sejujurnya ia juga membenci para polisi darat. Lalu tiba saatnya mereka semua akan diberangkatkan untuk menjalankan sebuah misi. Saat mereka akan menuju kapal, tiba-tiba saja 2 dari 5 kapal polisi laut meledak yang tak tahu apa penyebabnya. Skin lalu berpindah ke sebuah klub yang memperlihatkan seorang bernama Chiang. Ini bebenguknya, yang dimana ia adalah salah satu penjahat yang diincar para polisi. Lalu satunya lagi bernama Tuan Cho. Dia adalah seorang mafia bisnis yang ternyata dialah otak dibalik meledaknya kapal polisi laut. Bukan tanpa alasan, dia meledakkan kapal-kapal itu karena tujuannya agar anak buah dari Tuan Lo bisa berlayar tanpa adanya gangguan dari para polisi. Karena ternyata Tuan Lo adalah bos besar dari bajak laut yang diincar polisi selama ini. Sosok dari Tuan Lo sendiri masih belum terlihat banget sampai sekarang. Ia hanya menyuruh anak buahnya untuk mencarikan senjata kepada Tuan Cho, di mana senjata itu adalah milik para polisi. Nah, karena hanya para polisi saja yang mempunyai senjata itu, Cho menyuruh anak buahnya yang bernama Fei untuk menjalankan tugas ini. Sosok Fei sendiri ternyata adalah Sammo Hung, guru nasi Ip Man yang sangat ahli dalam mencuri dan bela diri. Saat ia sedang bermain mahjong, dia dihampiri oleh anak buah Cho dan lalu diberikan sebuah tugas. Kembali ke kantor polisi, Kapten Ma mulai membujuk kolonel untuk merencanakan ulang dalam menangkap para bajak laut itu. Namun naas, dia ditolak dan malah diberhentikan dari tugasnya. Lalu anak buahnya akan dialihkan di bawah kepemimpinan Kapten Chi. Dengan terpaksa, Chen Long dan yang lainnya mau tak mau harus menurutinya. Dan untuk sementara waktu, kepolisian laut diberhentikan dan dibubarkan. Di bawah kepemimpinan Kapten Chi, mereka semua menjalani serangkaian latihan yang dipimpin oleh Inspektur Hong. Inspektur Hong menggembleng mereka semua layaknya mahasiswa yang sedang masa ospek. Pada malam harinya, ketika sedang enak tidur, mereka dibangunkan untuk disuruh mandi selama 10 detik. Wow, tetapi giliran Inspektur Hong, dia mandi selama 45 detik. Namun ketika dia sedang keramas, matanya pedih kemasukan sabun. Dia meminta sebuah timba dan air. Otomatis, dia ditimpuk oleh semua anak buahnya yang kesal itu. Di latihan lempar granat, si mulut besar mengganti granat palsu dengan granat yang asli. Inspektur Hong yang menyadari hal itu, lalu melemparnya ke arah mereka. Setelah semua rangkaian latihan selesai, Inspektur Hong lalu melakukan briefing untuk menjelaskan sebuah misi di mana mereka akan menangkap Chiang yang merupakan buronan selama ini. Seperti yang diketahui, Chiang sekarang berada di klub milik Tuan Cho. Setibanya di sana, mereka semua dilarang untuk masuk sampai akhirnya Chen Long sedikit mengacau yang membuat penjaga mengizinkan mereka untuk masuk agar klub itu tetap kondusif. Chen Long yang mengira bahwa Chiang bersembunyi di suatu ruangan mulai mencarinya yang malah mengakibatkan pertarungan di sana. Kericuhan pun terhenti saat Tuan Cho datang bersama Kapten Chi dan meminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang dilakukan oleh para anak buahnya. Chen Long lalu mengatakan jika dia mengetahui bahwa Chiang memang berada di sana, namun Kapten Chi yang terlanjur malu menyuruh agar Chen Long meminta maaf kepada Tuan Cho. Chen Long yang merasa kecewa karena ia tak melakukan kesalahan, dia akan membuktikan omongannya itu, dan saat itu juga ia memutuskan untuk keluar dari kepolisian agar tak perlu mematuhi siapapun. Chen Long lalu memburu dan loncat ke atas untuk menangkap Chiang yang bersembunyi di sana. Dan benar saja, Chiang pun dihajar habis-habisan dan digusur ke depan Kapten Chi dan Tuan Cho.
Setelah itu dia pun pergi dan tak sengaja malah bertemu dengan Fei yang ternyata mereka adalah teman lama. Di sini Fei yang mengetahui jika Chen Long yang telah keluar dari kepolisian langsung menipu dan memanfaatkannya dengan mengatakan jika kaptennya memiliki rencana yang akan menjual senjata kepada bajak laut Lo. Nah, karena Chen Long ini penasaran, dia lalu menanyakan kepada Fei di mana mereka akan bertransaksi. Fei pun mengatakan semuanya dan dia juga akan ikut dengan Chen Long tapi dengan satu syarat. Begitu mereka mendapatkan senjatanya, ia akan mengambil alih beberapa senjata itu. Di tempat transaksi, ternyata sebenarnya Kapten Chi ini mengirimkan senjata ke luar negeri untuk memperbaikinya, bukan untuk menjualnya. Lalu aksi Fei dan Chen Long pun dimulai. Mereka mensabotase perahu dan menceburkan Kapten Chi ke laut. Setelah mendapatkan senjatanya, Fei pun menyembunyikan senjata itu di tumpukan kayu lalu menandainya dengan sebuah kain merah. Setelah itu Fei menemui Tuan Chou dan menerima uang darinya dan akan menyerahkan semua senjatanya. Namun saat mereka sedang bertransaksi, Chen Long mendengar dan melihatnya. Ia yang merasa tertipu oleh Fei langsung merubah semua kayu dengan ditandai kain merah. Anak buah Chou yang datang ke tempat kayu tersebut menjadi bingung dan merasa tertipu karena kayu itu semuanya telah ditandai oleh kain merah. Sempat akan menghajar Fei sampai akhirnya Kapten Ma datang bersama anak buahnya. Ia nampaknya mengetahui semua itu melalui Chen Long. Fei pun terus mengelak, begitu pula para anak buah Chou yang tak ingin berurusan dengan para polisi. Di sisi lain, Chen Long yang ingin mengetahui yang sebenarnya tentang senjata itu menanyakan kepada anak dari Kapten Chi yang ternyata terungkap bahwa senjata-senjata itu sebenarnya akan diperbaiki dan digunakan kembali oleh kepolisian. Fei yang kebetulan lewat di sana langsung memarahi Chen Long karena telah menipunya. Awalnya mereka hanya mengejar si Fei, tetapi karena dia comel, maka si Chen Long pun menjadi sasaran pengejaran para anak buah Chou. Alhasil Chen Long dan putri Kapten Chi pun ikut dikejar oleh mereka. Di tengah jalan, secara tak sengaja, Chen Long bertemu dengan Kapten Chi yang langsung meminta bantuan kepadanya untuk mengungkap siapa pelaku perampokan sebenarnya. Chen Long pun malah tak sengaja mengatakan jika senjata-senjata itu sudah ia temukan. Dia pun diborgol oleh Kapten Chi. Dengan gerakan tangan cepat ala si pesulap merah, Chen Long pun mengubah borgolnya kepada Kapten Chi. Alhasil Kapten Chi pun terjatuh dari sepedanya. Lanjut Chen Long melarikan diri lagi sambil dikejar anak buah Chou. Terjadilah aksi kejar-kejaran di gang sempit menggunakan sepeda. Lalu tibalah Chen Long di warteg Mawana. Hampir dia terjatuh tetapi keburu diselamatkan oleh Fei. Mereka pun sempat bertengkar sejenak, namun karena anak buah Chou datang mengejar, akhirnya mereka berdua bersatu melawan para penjahat itu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Setelah pergi dari warteg, mereka disergap oleh para penjahat itu di gang sempit. Tak lama datang Kapten Chi. Chen Long pun memanggil Kapten Chi dan ingin ditangkap oleh mereka daripada ditangkap oleh si penjahat. Kapten Chi pun memborgol Chen Long di tiang bendera. Namun, ketika bertanya kepada si Fei, Kapten Chi merasa tidak asing dengan suaranya. Kapten Chi mulai curiga kepada mereka berdua yang telah mencuri senjata itu. Kapten Chi lalu menjebak si Fei dengan berkata,
Terima kasih ya atas pelampungnya. Si Fei yang gak sadar mengiyakannya. Otomatis Kapten C mengejar si gendut Fei. Si Fei pun kabur. Tetapi Chen Lung yang diborgol di tiang bendera, otomatis saja Chen Lung menjadi mangsa bagi para penjahat. Chen Lung dipukuli di perutnya. Chen Lung lalu kabur ke atas naik tiang bendera dan loncat ke menara jam. Di sana dia disergap oleh salah satu anak buah Cho yang ini wujudnya botak cemprosan seperti si Kratos. Terjadi perkelahian di sana. Chen Lung lalu loncat menuju jarum jam dan bergelantungan di sana. Sementara itu anak buah Chow mengejar dan hendak menembak Chen Lung, tetapi tiba-tiba dari kejauhan si penjahat itu keburu ditembak mati oleh Inspektur Hong. Chen Lung yang kesusahan dan kehabisan tenaga akhirnya loncat dari menara jam dan jatuh ke bawah. Adegan ini asli dilakukan oleh Chen Lung ya, tanpa stuntman, karena beliau memang ahli dalam bidang itu. Bagi kalian yang punya PS1 pasti sudah tahu ya gamenya Jackie Chan Stunt Master. Game seru itu, pokoknya lucu habis. Di sisi lain diperlihatkan ada sebuah kapal mewah yang sedang berlayar dibajak oleh bajak laut. Seperti dalam adegan game Assassin's Creed Black Flag, mereka menjarah dan menyandera beberapa tawanan. Ternyata bos bajak laut ini adalah Lo. Ini babenguknya dengan rambut botak sebelah dan badan bertato sendal capit dengan berjalan kaki sedikit pincang. Dia berhasil menculik dua wanita bule cantik. Bahkan sempat-sempatnya beliau ini melihat dulu ke dalam perabot si wanita bule. Sementara itu, di kantor kepolisian datanglah Chow beserta anak buahnya menemui Kolonel Mei. Ternyata Chow memiliki hubungan baik dengan Kolonel Mei dan dia meminta sejumlah senjata untuk diberikan kepada Lo. Tujuannya adalah agar mereka bisa tahu di mana keberadaan sang bajak laut itu. Kolonel Mei yang menganggap ide itu sangat brilian dan mengharapkan Chow bisa diandalkan langsung menyetujuinya. Sementara itu, Chen Lung yang mendengar pembicaraan mereka berdua akhirnya ketahuan saat sedang bersembunyi. Di sini Chen Lung langsung meluapkan semua kekecewaannya kepada Kolonel Mei dan memarahi si kolonel karena menggunakan uang rakyat. Nah, untuk kepentingan melawan para bajak laut, si kolonel mulai gelisah dan merasa bersalah atas tindakannya selama ini. Mendengar semua ucapan Chen Lung yang itu adalah kenyataan, membuat Kolonel Mei memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya misi penangkapan bajak laut Lo kepada Chen Lung dengan catatan Chen Lung harus berhasil menyelamatkan semua sandera dengan selamat. Saat Chen Lung hendak keluar kantor, ternyata seluruh perwira sedang menguping di balik pintu. Dan dari sinilah akhirnya kepolisian laut kembali bertugas.